Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Desa Karang Bahagia, yang saya hormati Bapak Guru Nur Tadi selaku dosen pembimbing lapangan dari Universitas Pelita Bangsa. Juga yang saya hormati DPD yang hadir bersama kita. Juga yang saya hormati mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul silaturahmi di aula kantor Desa Karang Bahagia ini dalam rangka sosialisasi dan Minggu Desa. Untuk itu saya mohon pada pemerintah desa agar dapat mengisi ruangan yang masih kosong, sehingga kita dapat silaturahmi dengan para mahasiswa dan mahasiswi, yang mana di dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Desa karena masih dalam perjalanan, dan untuk itu saya selaku pembawa acara, saya persilakan pertama kepada Bapak Giri Nur Pribadi, dosen pembimbing lapangan. Saya persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdes Desa Karang Bahagia, yang terhormat perangkat Desa Karang Bahagia, termasuk peserta musyawarah desa dan para kakul, dan juga yang terhormat para ketua RT dan RW yang hadir, dan juga kepada yang terhormat perangkat desa itu bersama kita sebut satu-satu. Juga yang terhormat para mahasiswa dan semua dari semua tim yang dibentuk untuk melakukan kuliah kerja nyata pada periode 2024 yang merupakan kegiatan rutin dari Universitas Pelita Bangsa. Tim mahasiswa yang hadir bulan ini adalah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi manajemen. Meskipun demikian sudah kita bagi ke beberapa karena kita melakukan kegiatan seperti selayaknya mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga merupakan learning, pembelajaran di kehidupan masyarakat. Kemudian ada beberapa yang saya sampaikan ke divisi. Yang pertama divisi pemberdayaan ekonomi. Divisi pemberdayaan ekonomi itu nanti membahas mengenai memastikan kegiatan ekonomi masyarakat, ya, baik yang sudah ada ditingkatkan ke peningkatan kapasitas yang tidak yang berkualitas, dan yang belum ada itu dikembangkan satu sistem, dan harapannya kesepakatan untuk bisa menindaklanjuti akan kita jadikan program utama. Berikutnya adalah dari divisi infrastruktur. Banyak aspek dari bangunan apapun yang ada di Desa Karang Bahagia ini dapat dirawat, ditingkatkan kualitasnya, maupun bikin sesuatu dan pembahasan sesuatu yang pokok yang penting. Itu nanti dari perangkat desa yang akan memberikan informasi mengenai hal tersebut, mengenai ketersediaan air, yang paling penting kaitannya dengan gorong-gorong dan pelanggaran keran, apakah pengeboran, apakah menggunakan PDAM dan sebagainya.
Kemudian juga berkaitan dengan program yang dilakukan oleh divisi pendidikan, membahas dari tingkatan TK, SD, SMP, SLTA. Ya. Itu nanti akan dijadikan program yang berkaitan dengan pelatihan yang menjadi tolak ukur strategi pendidikan, bagaimana memotivasi aktivitas pendidikan. Jadi bukan sekedar ngikutin teman saya kuliah, teman saya lanjutkan pendidikan tadi, saya ikut sama, tapi mindset pola pikirnya seperti apa sih? Pola itu belum dipahami, karena memang di dalam kehidupan masyarakat itu sering terjadi bahwa kadang-kadang nggak usah pikir yang sulit-sulit lah, langsung aja urusan modal belajar itu sebenarnya baik itu, tidak kaya. Pendidikan itu untuk mengisi mindset agar pola pikir kita berkualitas sehingga mampu untuk masuk ke jenjang berikutnya ini, dari jenjang seadanya menginginkan sesuatu penerapan teknologi sampai sekarang sudah masuk ke fase artificial intelligence, teknologi drone, teknologi cyber dan sebagainya. Itu nanti akan dapat dilanjutkan, bukan hanya sekedar sebagai apa istilahnya ya, penonton pembangunan, pelaku pembangunan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa mahasiswa nanti akan bisa punya wawasan tentang wawasan teori dikombinasikan, karena teori yang banyak membaca, dimengerti itu nanti akan nyambung dengan dunia praktek, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga hal yang kekurangannya, masalah skill dan sebagainya dapat dipahami. Termasuk nanti mahasiswa dapat memberikan pelatihan skill seperti bahasa, apakah penggunaan komputer, segala sesuatu itu mendukung pekerjaan UMKM dan sebagainya. Oke, juga sosial budaya mengenai upaya, karena universitas adalah bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi, sehingga kebudayaan semacam tari-tarian dan juga membaca tasbih dan sebagainya itu perlu diupayakan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan edukasi berbagai, karena edukasi ini sifatnya berkembang ya, sangat masuk ke fase modern maupun juga ke hal-hal yang sifatnya dari kebiasaan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah divisi humas. Divisi humas itu nanti memberikan sosialisasi program-program yang biasanya dipasang di baliho yang dari kementerian, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu nanti diupayakan untuk yang lebih diprioritaskan pada bulan Agustus. Zaman kita berada di sini, informasi apa saja yang perlu mengenai sosialisasi sumber daya manusia. Kemudian mengenai divisi logistik yang membahas mengenai logistik, apa yang dibawa oleh mahasiswa, baik itu kumpulan pribadi maupun kumpulan itu program. Dan juga logistik, raw material apa saja yang digunakan untuk infrastruktur, untuk kerjasama infrastruktur dengan pertanian, misalnya di hidroponik, supply chain management, dan juga pemberdayaan petani, apakah sosialisasi mengenai varietas padi, bagaimana pemupukan, ya. Karena kita tahu bahwa program dari pemerintah itu kadang mengalami problem berkaitan dengan petani. Petani ingin produknya dibeli, tapi mengharapkan juga kualitas dan kualitasnya memadai. Kalaupun kualitas dan kualitas memadai, karena kita ada populasi manusia yang jumlahnya banyak, sehingga harus impor. Nah, seperti kita menghindari impor, karena petani harus bisa mendaya gunakan produk-produknya. Tapi karena salah busuk, hujan, beras misalnya, kadar air dari beras itu meningkat, sehingga kebijakan harga itu juga sangat penting. Oke. Kemudian juga mengenai pemberdayaan potensi-potensi lain, diharapkan pada awal-awal setelah briefing ini mahasiswa keliling desa untuk memahami batas desa dan potensi desa sebelum membuat program. Nanti program akan disampaikan ke Pak Sekdes, meskipun nanti ketika saya bertemu hadir di sini sampai ke Pak Sekdes, dan juga nanti apabila Pak Lurah datang mengenai kebutuhan program dari mahasiswa yang disetujui
desa. Yang pertama yang juga masyarakat juga agar mengorganisasikan sebagai dari orangnya setiap divisi untuk membantu desa berkaitan dengan program 17 Agustus ya, tingkat surah, bendera dan sebagainya. Oke. Kemudian divisi publikasi, dekorasi dan dokumentasi itu nanti akan membuat ya, ada rencana membuat website desa ya, Website. YouTube desa, YouTube KKN maksudnya, kemudian Instagram, Facebook dan sebagainya, kemudian membuat kebutuhan. Oke. Terus berikutnya adalah divisi keamanan dan kesehatan yang memantau program Kesmas masyarakat satu, yang kedua kesehatan mahasiswa muda, ya, dan juga yang ketiga keamanan nasihat-nasihat baik secara langsung maupun tulisan. Ya. Dan tadi itu dia motor agar ada dikunci, ya kan, agar pemberitahuan absen kalau ada yang minat di sekretariat itu berapa orang, pulang bagi sesuai kepentingannya. Itu 1 bulan ini mohon tidak ada kepentingan lain kecuali rumah, kampus, sama di desa. Jadi nggak ada keperluan hal-hal yang lain. Harapannya berperilaku efisien dan juga apa handphonenya kan hilang, handphonenya rusak atau jangan sampai, jadi berusaha untuk merawat agar efisien. Sukses yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Harapannya dalam satu program itu ada program yang memang dimulai dari mahasiswa, memberikan kontribusi, tidak semuanya learning ya, tidak semuanya belajar dari yang sudah ada, tapi memberikan sesuatu yang dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa
Karang Bahagia yang sementara diwakili oleh Bapak Sekdes yang saya hormati, yang terhormat para staf desa, kasih, RT, RW, Limas Desa Karang Bahagia yang saya hormati, yang terhormat rekan sekarang perjuangan BPD Desa Karang Bahagia. Di sini ada Bang Firman Hidayatullah, kemudian Ibu Nur Asia, anggota BPD Desa Karang Bahagia yang saya hormati dan saya sampaikan, yang terhormat dosen pembimbing lapangan Universitas Pelita Bangsa yaitu Bapak Giri Pribadi yang saya hormati dan saya sampaikan, dan yang terhormat para kasih staf Desa Karang Bahagia yang saya hormati. Pertama dan yang perlu kami sampaikan, divisi pendidikan di Desa Karang Bahagia memiliki 3 sekolah dasar negeri, Karang Bahagia 1, Karang Bahagia 2, dan Karang Bahagia 3 yang ada di wilayah Ciherang. Kemudian 2 sekolah tingkatan pertama SMP negeri Karang Bahagia 1, terus juga ada Sanawiyah MTS ada 1, kemudian juga PAUD pendidikan usia dini itu kita ada 4 ya, kemudian ada juga MDI Madrasah Ibtidaiyah ada 1, dan kalau bicara SMA-nya ada di Desa Karanganyar. Ada SMK di swasta di kita Karang Bahagia, SMK S Agung ada di Desa Karang Bahagia. Tinggal adik-adik desa pembimbing barangkali mana yang akan diutamakan di bidang pendidikan. Memang juga sama-sama kita ketahui di Desa Karang Bahagia pendidikan usia ini masih minim sekali karena dengan dasar faktor ekonomi. Infrastruktur pertanian Pak, Karang Bahagia mayoritas penduduknya hampir 90% itu pertanian. Yang notabene pertanian itu butuh saluran air yang baik, saluran air yang memadai untuk mengairi sawahnya. Kemudian juga kita di program di 2004 ini ada program namanya normalisasi saluran air yang ada di desa-desa Karang Bahagia yang memasuki pengairan di bidang pertanahan kesawahannya. Dan program kita pada hari ini dan tahun ini juga ada namanya pompanisasi yang insya Allah di tahun 2024 ini di bulan Agustus yang akan datang kita akan ada pompanisasi di 2 titik untuk mengairi sawah. Untuk itu yang konsen pada hari ini teman-teman mahasiswa dan mahasiswa yang konsen di bidang pertanian silakan nanti menghubungi, ada di kita nanti di desa itu namanya Mitra Cai, dan ada juga Gapoktan gabung kelompok tani di Desa Karang Bahagia berkaitan dengan pertaniannya. Nanti teman-teman bisa temukan manfaat atau apa yang menjadi masukan buat petani Karang Bahagia itu lebih makmur. Dan kemudian juga di bidang kesehatan, ya di sini nanti teman-teman yang konsen di dalam bidang kesehatannya silakan nanti diantar oleh dari tingkat desa, dari Pak RT atau Pak RW dan staf desa. Itu kita ada namanya Pokja Posyandu, ada 7 posyandu dan masing-masing ada pengurus posyandunya. Yang teman-teman mahasiswa yang konsen di bidang kesehatan, bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak atau sekarang disebutnya stunting yang lebih bisa kita minimalisir di Desa Karang Bahagia, silakan teman-teman mahasiswa menghubungi kepada masing-masing posyandu atau kelompok posyandunya. Di sini ada 7 posyandu klinik 1 sampai klinik 7 yang insya Allah nanti bisa datanya minta di Pak Sekdes ada di desa siapa-siapa, dan untuk siapa yang perlu dihubungi nanti ada kader-kader posyandu yang insya Allah bisa membantu teman-teman semua. Kemudian tadi berkaitan dengan publikasi, divisi publikasi, kita sama-sama tahu bahwa kita berada di wilayah kecamatan atau di wilayah Kabupaten Bekasi yang sebentar lagi alhamdulillah ulang tahun hari jadinya Kabupaten Bekasi yang ke-76 ke depan yang di bulan Agustus ini. Nah tentunya banyak kegiatan di bidang publikasi berkaitan dengan konsen di bidang publikasi untuk kemasyarakatannya, divisi dan yang lainnya. Barangkali coba sama-sama kita bekerja sama bagaimana untuk bisa meramaikan, memeriahkan hari jadi Kabupaten Bekasi di tingkat desa yang tentunya hari ini teman-teman mahasiswa konsen di bidangnya. Bagaimana kita meramaikan? Silakan nanti ada panitia di bidang
ini peringatan hari besar Kabupaten Bekasi dan hari besar nasional, yaitu HUT RI yang ke-79. Apa yang menjadi muatan teman-teman, apa yang menjadi dorongan teman-teman biar bisa karya, bila perlu, bila tadi Pak Nur bilang kita 17 Agustus teman-teman 28 Agustus selesai Pak ya. Masih ada jeda waktu bisa memeriahkan, sama-sama memperkenalkan diri, memeriahkan HUT RI maupun HUT Hari Jadi Kabupaten Bekasi di Desa Karangbahagia dengan segala kepiawaian, keinginan teman-teman dari teman-teman mahasiswa untuk sama-sama bisa memeriahkan di HUT RI dan HUT Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Barangkali itu tambahan lainnya silakan nanti kita berkembang apa yang menjadi aspirasi keinginan teman-teman. Kami insya Allah bisa membantu semua sebisa kami, semampu kami di dalam pemerintahan ini. Semua tujuannya sama teman-teman, mahasiswa bisa nyaman, bisa menghasilkan apa yang diinginkan, kemudian juga ada outputnya untuk laporan di kampus di bidang program masing-masing. Barangkali sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangbahagia yang saat ini diwakili oleh Pak Sekdes Ibu Bapak Sugianto. Yang saya hormati para staf Kaulkasi seluruhnya, Pak RT RW 5 segala macamnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengenai rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing lapangan dari Universitas Pelita Bangsa yaitu Bapak Gede Nurfitri Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke desa kami. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Alhamdulillah, saya tidak lama hanya menambahkan sedikit yang tadi belum sempat kita bahas, yang tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen kita, terutama Sekjen kami ya dari BPD Desa Karangbahagia yaitu Pak Karya AMD, terkait pemberdayaan ekonomi yang menjadi salah satu divisi ya Pak dari Universitas Pelita Bangsa. Kebetulan alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak. Terkait pemberdayaan ekonomi yang tadi belum sempat terbahas oleh kita, di mana kami di Desa Karangbahagia memiliki beberapa jenis kegiatan UMKM, terutama khususnya yang berada di wilayah Dusun 3 terutama ya. Kita memiliki UMKM yang berjenis pembuatan atau industri mebler, pembuatan mebler atau furniture. Di mana alhamdulillah pada tahun 2022 kami telah membuat atau membuat ya sejenis koperasi yang dulu alhamdulillah sederajatnya sejalan pakai 1, 2, 3 orang mau mana? Saya nggak meri, tapi bagus ilmunya pakai untuk mengembangkan lapangan pekerjaan. Kelompok tuh ada yang SDM-nya, ada yang ahli marketingnya, ada ahli yang manajemen keuangannya, ada yang lainnya, ya kan? Ayo kali Pelita Bangsa ketika wisuda acara gitu UMKM banyak banget, tapi ya Kemarin saya sudah ngomong dengan mahasiswa yang datang ke sana. Sebelum tersebut saya uraikan, tolong fasilitasi rekan-rekan anak-anak kita mahasiswa di tempat penginapannya. Desa Karangbahagia ini ada sentra terhadap pengrajin mebler. Nah, ini yang kita harus gali, yang kita harus benahi. Bulan datang nih Pak dosennya, bulan datang nih peserta KKN-nya. Kalau peserta mahasiswa kan bawahnya
hasil ini bukunya yang dibawa. Oh, menurut pendapat BTR itu begini, ini ya kan? Oh, pendapat operasi ini begini nih. Oh, untuk mengembangkan UMKM itu begini nih. Nah, kemarin ada yang datang nih, Pak BPD, Pak Sekdes, ke saya tanya satu-satu. Jurusan apa? Marketing 2 tuh. Jawaban smartphone yang marketing 2 ya. Kedua yang perempuan 1 ya. Nah. Terus yang satu lagi manajemen SDM. Siapa manajemen SDM? Kebetulan tanya Pak Boy ya. SDM. Mana? Konsentrasi SDM. Oh, konsentrasi ya? Ya. PS2 saya dulu. Terus ada lagi tentang pengelolaan apa? Keuangan ya. Siapa kemarin tuh? Itu dia. Nah, saya bilang ini perlu di Karang Bahagia perlu. Mereka seperti masih manajernya tukang bahasa ya. Ya. Dia belanja, dia kerjain, dibantu sama orang, dia cuci sendiri, duitnya dia pungut sendiri itu. Ya. Dengan adanya KKN, jadikan sentra manusia yang terbaik di Kabupaten Bekasi. Kalau pembimbing, saya sengaja ada dosen pembimbingnya. Karena Pelita Bangsa hidupnya di Kabupaten Bekasi, Karang Bahagia salah satunya Kabupaten Bekasi. Gitu, Pak. Ini penting UMKM. Nah, kalau perlu teman-teman yang jurusannya ekonomi atau manajemen ini jangan cari pekerjaan, tapi membuat lapangan pekerjaan. Saya ngomong gitu kemarin. Ya, Pak. Betul. Benar ya? Betul, Pak. Ngapain lulusan Pelita Bangsa kita punya ini, kita tidak menciptakan lapangan pekerjaan? Orang tuanya sama gitu. Tong, lu lulus ya? Iya, biasa. Terus kemana Tong? Kerjaan, ya. Bangga dapat selembar kertas 4 tahun 8 semester lulus universitas apapun, cuma bekerja, cari pekerjaan disuruh orang. Benar nggak? Buat nih fakultas apa nih yang datang banyak? Fakultas Ekonomi dan bisnis. Hah? Ekonomi dan Ekonomi dan bisnis. bisnis ya. Nah, udah ekonomi, udah bisnis, cari lapangan pekerjaan, gali. Begitu. Ambil nih dari sini manfaatnya, berikan teorinya, jadikan buat apa? Kasih duit sama orang tua, bikin saham. Saham kecil-kecilan jangan besar dulu, tinggal tergantung niatnya, kemauannya. Jadi anak-anakku berpikirlah nanti ke depan kita tidak pengen lulus sarjana itu kerja. Kerjaan di kawasan politik untuk sarjana sulit, paling SMA. Benar ya? Kirim ke aku. Sederajatnya. Dengan senang hati, dengan sukacita dan segala kekurangan kita, untuk pertama kali kita minta maaf untuk kedepannya bagaimana. Pertama-tama untuk Bapak Kepala Desa, kita baru ketemu ya Pak ya hari ini, karena beberapa hari ini kita sudah datang Pak Kepala Desanya bagaimana hari ini. Mungkin ini kesempatan kita untuk berdiskusi ataupun memberikan pertanyaan ataupun apa yang kita harapkan sebagai mahasiswa dan apa yang diharapkan sebagai warga agar kita sama-sama bersinergi untuk membangun desa menuju entrepreneur mandiri dan mendukung pembangunan ekonomi kita. Adanya kita di sini pada intinya untuk membangun entrepreneur yang entrepreneur itu bisa dibilang UMKM, itu bahasa kerennya saja. Yang di sini untuk pembangunan yang berkelanjutan yang dimana ketika kami pun tidak ada di sini, kita akan menyediakan mensosialisasikan agar ketika suatu saat atau 30 hari ini kita pergi, para penduduk, para anak-anak SMA ataupun para struktur kepala di sini
melanjutkan apa yang telah kita tinggalkan bersama itu untuk keberlanjutan dan ekonomi yang lebih baik di Desa Karangbagi ini. Mungkin dari teman-teman Pertindo Visi boleh untuk menanyakan apakah ataupun menyarankan program-program kerja kepada Bapak Kepala Desa untuk gambaran-gambarannya saja dulu seperti itu. Dulu perkenalan, nama saya Alif gitu ya. Tadi seperti sudah disampaikan. Tadi juga sempat membahas tentang UMKM dan koperasi apa ya? Saya terkait tentang koperasi itu saya agak tertarik dan UMKM. Kebetulan saya di bagian divisi pemberdayaan ekonomi dan itu membahas juga tentang ekonomi dan koperasi. Nah kemarin itu sempat pembukaan kita ngobrol-ngobrol siapa ya saat itu. Nah itu di desa ini ada permasalahan apa gitu. Nah pas kita ngobrol kemarin itu di desa ternyata ada warga-warga yang terlilit oleh utang yang ilegal lah gitu, pinjol-pinjol dan segala macam. Nah tadi saya baru dapat informasi bahwa misalnya di sini ada koperasi namun belum begitu berjalan ya Pak. Nah makanya itu saya kira-kira nih kalau gambaran saya cuma ingin mendapatkan gambaran dari Bapak perangkat desa atau Bapak BPD itu kira-kira koperasi yang ingin dijalankan atau yang ingin dibuat beserta forum-forum UMKM itu seperti apa dan ketika forum UMKM ini berkumpul lalu disatukan ke koperasi simpan pinjam itu alokasinya maksudnya pengaliran dananya seperti apa, terus nanti dari koperasi simpan pinjam ini bagaimana sistemnya gitu. Soalnya untuk mengetahui pembentukan koperasi ini agar berjalan kita juga harus mengetahui sistemnya seperti apa, terus masyarakatnya juga butuh seperti apa gitu kan. Ya mungkin itu aja sih Pak dari saya. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wulandari. Di sini saya izin meminta saran bagaimana caranya mensosialisasikan konsekuensi pinjaman kepada LMO. Di sini saya mempunyai dua opsi. Yang pertama meminta beberapa delegasi dari setiap RT dari proses sosialisasi berupa talkshow. Poin kedua, membuat acara sosialisasi di beberapa RT yang banyak terdampak pinjaman LMO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Dari pertanyaan dari Mas Alim ya? Iya Pak. Mas Alim terkait masalah koperasi yang ada sekarang itu bukan skala yang ada sekarang di sini bukan skala desa, namun ada di skala kecamatan. Itu pun masyarakat artinya tidak semua bisa menjadi anggota koperasi atau keluarga koperasi karena memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi seandainya dari teman-teman mahasiswa itu bisa memberikan solusi di masyarakat untuk masalah ini, ya kita sangat bersyukur sekali. Karena apa? Karena memang generasi muda yang kita butuhkan untuk memberikan ide-ide cemerlang. Entrepreneur kan itu ide-ide yang bagus untuk perekonomian. Artinya masyarakat itu mungkin begini, masyarakat itu bisa berpikir maju ketika ada momen, namun masyarakat pun terkadang jenuh dengan hal-hal yang kita menyanyikan ada koperasi tingkat kecamatan, cuma dia nggak bisa. Artinya mereka terkadang ketika udah nggak bisa, ketika memenuhi syarat itu terkadang jenuh dengan hal-hal tersebut. Kalau adik-adik semuanya, saya tantang di sini punya enggak ide-ide cemerlang inovasi yang bagus untuk masyarakat Desa Karangbahagia, gitu. Khususnya, artinya kita berharap adik-adik semuanya terkait perekonomian Desa Karangbahagia itu bukan cuma Desa Karangbahagia, Bang, atau bukan cuma lingkup kecamatan saja, mungkin semuanya itu bukan cuma skala kabupaten, mungkin nasional yang nanti perekonomian desa
itu paling dari 100% cuma 10% yang bisa menopang kehidupan masyarakatnya. Karena dia tahu sendiri lah masyarakat kan gitu ya, masyarakat tahu sendiri. Gitu, kita yang nggak perlu kita sebutkan. Agak sedikit sulit namanya ketika bicara masalah koperasi simpan pinjam gitu. Mungkin kalau nanti adik-adik semuanya yang dengan pikiran-pikiran yang masih segar kan gitu ya, yang masih wangi namanya, yang masih wangi badannya ibaratnya, itu coba dikasih pemahaman kepada masyarakat. Kita harus ngapain di sini, seperti itu ya. Mungkin kalau koperasi ada, cuman bukan skala desa, karena kalau koperasi itu kan sebenarnya ada di luar pemerintahan ya. Itu ada di luar pemerintahan, itu lembaga independen gitu. Ketika bicara masalah koperasi yang ada di masyarakat, itu seperti itu. Lalu ketika bicara dari Mbak Wulandari, ketika bicara masalah Bank Emo, saya nggak setuju itu Bang. Yang namanya orang usaha, baik itu bank maupun koperasi, ada yang menyebutnya koperasi ya, ada yang menyebutnya Bank Emo. Itu adalah rentenir yang ilegal. Setuju nggak? Kenapa? Yang namanya badan usaha, baik itu perbankan maupun koperasi, itu mempunyai izin. Ketika dia mau usaha di tempat kita, bank itu adalah badan usaha, koperasi pun sama. Usaha itu harus ada izinnya. Alfamart aja ada izinnya dari kita yang dagang, apalagi dia yang pengaturan uang ya, perputaran uang. Jadi kita menyebutnya itu bukan bank atau koperasi, itu adalah rentenir yang ilegal. Sebenarnya kami pemerintah desa beserta BPD dan aparat lainnya itu sudah memberikan warning kepada masyarakat bahwasanya hal-hal tersebut itu memang sangat tidak baik untuk kita semuanya. Gitu. Jadi, namun ya ada aja yang proses kayak gitu ya. Pernah beberapa waktu ada yang disebutnya itu ya, yang rentenir itulah, rentenir yang mengatasnamakan bank gitu, datang ke kami, dia minta izin usaha, namun kita tidak memberikan ya pada waktu itu pernah. Karena apa? Itu bukan usaha. Kita tanya bahwa company profile ini apa untuk izin di sini, kan nggak ada. Dia cuma pengen di sini usaha didukung sama kita, namun kita tidak mau mendukungnya. Karena apa? Itu jelas-jelas namanya rentenir. Nah, itu adalah penyakit sebenarnya, penyakit masyarakat. Namun berdasarkan yang saya tahu sekarang ini, mungkin rentenir enggak rentenir kayak itu ya, apa sih nyebutnya, saya jadi bingung jadi ya kayak bank emo begitu enggak sebanyak dulu kayaknya gitu. Sekarang sudah mengurangi. Karena apa? Karena kita ketika ada orang-orang seperti itu yang datang itu, kalau kita tahu kita tolak, jangan sampai masyarakat terlibat karena korban sudah banyak. Nah, satu lagi harapan saya kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kelompok KKN di sini, harapan saya dapat membantu kami mensosialisasikan ketidakbaikannya apa sih namanya kalau begitu ya, pinjam lah ya, pokoknya yang Bang Emo lah nggak bener lah ibaratnya gitu, nggak baik lah dia ribet banget kamu Bang Emo tuh kayak gitu. Jadi harapan saya bisa mensosialisasikan ketidakbaikan adanya Bang Emo yang ada di kita, dan kita harap dengan adanya KKN ini masyarakat pun bisa melek ya, bahwasanya apa yang masyarakat lakukan kepada Bang Emo itu tidak baik, kayak gitu ya. Nah, mungkin ada yang kurang puas dengan jawaban saya. Ya. Izin menambahi untuk pertanyaan tadi ya Pak ya, bahwasanya ya, kita berharap permasalahan itu bisa selesai dari sini. Kita sebagai mahasiswa juga akan membantu
satu di bidang sosialisasi dan penelitian, karena memang tugas kita di situ. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan penelitian. Dan untuk penyelesaiannya, apakah dari pihak BSN ikut mau, kita sama-sama untuk penyelesaiannya. Ketika kita melakukan penelitian, kita tahu alasannya apa, kenapa mereka melakukan itu dan bagaimana, apa yang terjadi pada kondisi itu. Kita pengen butuh jawaban itu, kita akan penelitian hal tersebut. Ketika kita dapat hasil penelitian, apakah pihak desa mau membantu kita untuk, ayo kita sama-sama menyelesaikan. Ya, boleh. Karena kembali lagi pertama kita bersinergi, menerusnya kita bekerja sama. Kita tidak bisa berjalan sendiri, pihak desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Kita sama-sama untuk menyelesaikan. Itu yang dari saya. Sebenarnya kita sudah banyak melakukan sosialisasi terkait Bank Emok ya. Namun masyarakat itu punya alasan tersendiri kenapa dia bisa terlibat dengan Bank Emok. Banyak alasannya, bukan cuma kebutuhan terkadang. Terkadang kita keinginan, kegatelan. Ada enak banget ya, ada yang mau ngasih duit puas, ada kita ambil. Itu sebenarnya mindsetnya yang perlu kita ubah. Ya, bukan artinya ketika misalnya Bang Emok mah, kalau menurut saya dia mah ibarat kayak nyamuk mah nggak habis. Cuman bagaimana kita bisa menangkalnya? Gitu. Artinya supaya dia lebih mendekat ke kita. Gitu. Sebenarnya permasalahan ini sudah lama kita perhatikan, termasuk kita sosialisasi sudah lama. Jadi kalau bicara misalnya permasalahannya apa, saya kasih gambaran sedikit. Permasalahannya masyarakat kita bukan masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan, bukan. Masyarakat kita kalau cuma makan mampu, walaupun tanpa pakai Emok. Sebenarnya permasalahannya doktrinnya Bang Emok ini membuat masyarakat itu mau bergabung bersama mereka. Doktrinnya Bang Emok. Sedangkan kita ini tidak pernah diberikan ruang oleh masyarakat untuk bertemu sama Bang Emok. Gitu. Dan dia tahu Bang Emok dia bukan kita. Orang-orangnya siapa? Kayak gitu. Jadi doktrinnya Bang Emok ini yang membuat masyarakat ini tergiur untuk bergabung bersama mereka. Bukan karena masyarakat ini mempunyai kebutuhan yang mendesak sebenarnya. Kebutuhan primer menurut saya itu artinya gimana dari dulu nggak ada Bang Emok, orang pada hidup, orang kadang bahagia kan gitu, orang mana-mana pada hidup kan seperti itu. Jadi menurut saya itu gambarannya seperti itu. Jadi bukan karena kebutuhan sebenarnya, karena memang doktrinnya Bang Emok ini yang sangat kencang dan juga rangkaian mereka kepada masyarakat untuk menarik customer itu sangat intens banget kayaknya. Sangat meyakinkan. Pokoknya udah gimana ya? Sekarang yang saya tahu, yang saya dengar mereka nggak bayar aja, salah satu nasabah yang nggak bayar. Nah itu diomelin teman sendiri. Itu memanfaatkan teman-temannya sendiri untuk naik teman-teman. Iya. Bayar. Sekarang begini, kalau nggak bayar kita mau diapain nanti ya? Iya. Jadi makanya dia memanfaatkan situasi kelompok tersebut. Nah, sekarang gini, kita bicara Bang Emok. Kalau kita nggak bayar kita mau diapain nanti ya? Ya, ada kan sanksi moral. Sanksi moral emang penting. Nggak penting. Bicaranya gini, sanksi moral dari siapa? Sanksi moralnya itu bukan dari masyarakat sebenarnya. Sanksi moral itu diadakan oleh mereka sendiri, para pengurus Bank Emok. Masyarakat kalau nggak bayar emang kenapa? Apa di penjara? Enggak juga. Jadi permasalahan ini mungkin itu ya, bukan karena kebutuhan, tapi karena kalau bahasa kita mah karena doktrin dan kebutuhan akhirnya dan itu. Karena pergaulannya juga memakai mebel se-desa Karangbahagia atau se-kecamatan Karangbahagia, dan sampai saat ini memang kooperasi tersebut tidak berjalan
karena mungkin ada beberapa hal alasan ya, terutama dan sistem koperasi yang kita buat waktu itu sama halnya seperti koperasi-koperasi yang lain, ada simpan pinjam, simpanan pokok, simpanan wajib yang harus dikeluarkan oleh rekan-rekan anggota. Tetapi seiring berjalannya waktu, koperasi kita yang di Kecamatan Karangbahagia itu tidak berjalan. Tapi terkait masalah terkait marketing, semua segala macam, kita dari pihak koperasi pada waktu itu sudah mengikuti program dari Kabupaten Bekasi, program beli-beli Kabupaten Bekasi, ya kalau nggak salah pas pada waktu itu. Nah, dan sekarang kami juga sangat mengharapkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari rekan-rekan, ya dari rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, bagaimana caranya untuk menghidupkan kembali koperasi kita ini yang ada di Kecamatan Karangbahagia khususnya. Nah, kalaupun misal se-Kecamatan Karangbahagia kita tidak bisa, belum bisa menjalankan kembali, paling tidak se-Desa Karangbahagia dulu. Karena apa? Karena di Desa Karangbahagia ini itu pelaku UMKM atau pelaku perajin daripada usaha mebel tersebut memang pusatnya atau sentralnya ada di Desa Karangbahagia sesuai apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Camat seperti itu. Nah, makanya apa yang menjadi inspirasi atau yang menjadi usulan dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi kami sangat terima, dan kami juga saya mewakili daripada pengurus koperasi kecamatan atau mewakili rekan-rekan pegiat atau pekerja mebeler yang ada di Desa Karangbahagia sangat ingin mengharapkan bantuan atau mengharapkan ide gagasan daripada rekan-rekan dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Demikian itu Mas Alin jawaban dari saya, sementara mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Kades. Atas waktunya terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Bicara masalah website, sebenarnya desa kita bukan cuma website. Desa kita ini adalah salah satu desa yang terpilih menjadi desa digital di Provinsi Jawa Barat. Kalau adik-adik ke belakang, di sana ada tower. Di sana ada tower. Itu tower dari desa digital Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya yang akan kami terima bukan cuma website, tapi aplikasi pintar itu akan kami terima dari desa, termasuk bukan cuma program-program yang program-program lunaknya ya, tapi termasuk ada pertanian digital, termasuk pokoknya semuanya yang terkait masalah desa itu semuanya itu masuk ke era digital. Bahkan desa kita adalah desa induk dari sinyal desa digital yang akan kami terima. Namun proyek tersebut sejak dari mulai tahun 2022 sampai sekarang proyeknya mangkrak. Proyek provinsi Jawa Barat dalam hal ini dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo ya, Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat sampai sekarang mangkrak. Kita sampai saat ini belum mendapatkan kabar apapun. Namun saya pernah mempertanyakan itu ke Diskominfo Santik dari Pemkab Bekasi. Dia pun sama. Dia tidak tahu karena proyek ini adalah proyek langsung dari provinsi. Itu bahkan sekabupaten Bekasi ini ada 4 desa yang dapat proyek desa digital, termasuk kami sebagai desa induk. Lalu ada desa Sumberjaya yang nanti kita administrasi, dan desa Lambang Sari serta desa Karangmukti. Gitu. Nah, sampai saat ini kami belum menerima informasi lagi terkait kelanjutan daripada proyek desa digital. Namun jika adik-adik mau membantu kami, ya kami sangat senang sekali ya, sangat bahagia sekali
kalau bicara masalah desa desa ketika misalnya bicara masalah digitalisasi, sebenarnya yang paling maju itu harusnya kita, harusnya, karena kami anggaran desa digital itu bukan yang main-main, itu miliaran rupiah untuk desa digital di Kabupaten Bekasi sebenarnya. Namun sampai saat ini mungkin kayaknya setelah pergantian gubernur itu proyek mata itu aja. Coba lihat di sana radio dari Kementerian Telekomunikasi dan Informasi itu radiusnya itu bisa 10 km. Coba bayangkan 10 km itu sampai kemana seandainya ini internet disebar. Gitu. Dari sini sampai Cikarang itu SG jadi lewat lagi. Gitu. Makanya bicara masalah website memang harusnya kita udah tanya, cuman kita masih menunggu ini bagaimana sih proyek desa digital. Bahkan kita udah masalah ya di masyarakat, udah mengumpul-ngumpul bahwa kita adalah desa digital, ya. Makanya sampai sekarang kita belum dapat informasi. Karena yang dijanjikan oleh desa digital bukan cuma internet murah, bukan cuma internet gratis untuk kalangan tertentu, termasuk website, termasuk aplikasi pintar, untuk kesehatan digital, keamanan digital, semuanya kita harusnya ada. Gitu. Cuman sampai saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi lagi dari pihak Provinsi Jawa Barat. Kalau misalnya adik-adik mau membantu kami untuk membuat website, ya silakan. Terima kasih banyak. Kan? Insya Allah buat masalah tempat kita siapkan ya Pak. Kita siapkan. Adapun nanti ketika bicara masalah lokasinya di mana, nanti saya beserta BPD dan perangkat desa diskusi dulu baiknya di mana. Kalau taman baca dulu pernah ada, cuma seiring berjalannya waktu, ya gitulah, hilang aja. Gitu, namanya masyarakat kan nggak selalu pengen buka kayak mana, nggak selalu Kurang literasi. ibaratnya, nggak selalu pengen baca, kadang juga lama-lama bosan. Makanya ketika sekarang teman-teman mahasiswa mau membuat taman baca, nanti kita fasilitasi lokasi dan tempat ya. Gitu. Ada lagi enggak? Mungkin dari saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mahasiswa dan siswi, coba tolong Pak dosen bagaimana? Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa nanti hari ini setelah selesai acara ini ya, beribadah terus kemudian ke keliling-keliling ya. Setiap ketua divisi akan koordinasi dengan ketua mahasiswa. Dosen tidak perlu dijadwal, tapi tiba-tiba keliling-keliling. Kemudian mohon untuk membuat program prioritas, karena selama ini kita pengalaman dari mahasiswa itu ya pasti dapat duit sedikit ya tambahan. Satu dari LPD, yang kedua iuran, yang ketiga ini ada program yang bantuan swadaya masyarakat. Asumsi yang berdasarkan pengalaman itu penduduk jalan dan sebagainya. Berikutnya harapannya sudah mulai ya ini yang kita masih dalam tahap pembelajaran, kemampuan akses membuat proposal pendanaan untuk kepentingan program. Ya, tadi saya juga dari Pak Kepala Desa bahwa ada kaitannya dengan digitalisasi dan Pak Kepala Desa
termasuk pemberdayaan ekonomi Karya, Pak Firman dan seluruh ketua RT yang hadir. Nah, hari ini acara pembukaan telah selesai dan diharapkan nanti program-programnya dapat lancar dan semoga dapat dukungan dari seluruh perangkat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.